Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dari program studi S1 Bisnis Digital. Kita kembali lagi pada pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya jurnal umum dan jurnal buku besar ya, jurnal umum dan buku besar gitu. Jadi, seperti biasa di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menjabarkan jurnal gitu ya. Nah, kebetulan untuk pertemuan tiga ini adalah jurnal umum dan buku besar. Jadi, memang kita bertahap dulu teman-teman. Di minggu depan kita akan bahas neraca saldo dan selanjutnya gitu. Nah, di sini ada namanya akun ya, teman-teman ya. Jadi, kalau di akuntansi, akun itu adalah catatan akuntansi individual tentang kenaikan atau penurunan. Karena di setiap pencatatan transaksi di dalam akuntansi itu harus jelas apakah ada kenaikan aset, penurunan aset, kenaikan hutang, liabilitas itu hutang gitu ya. Terus penurunan hutang dan kenaikan atau penurunan ekuitas gitu. Jadi, secara sederhana, memang kalau misalnya kamu membuat yang namanya jurnal umum, itu biasanya ada judul gitu ya. Jurnal umum perusahaan bla 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 gitu misalnya. Nah, ada sisi kiri dan sisi kanan teman-teman, makanya ini seperti huruf T ini ya. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu namanya debit, yang di sebelah kanan itu namanya kredit. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya belum pernah belajar akuntansi, jadi tahu dulu, oh ternyata ada judul, terus nanti judul-judul akunnya gitu ya, apakah kas, ataukah hutang, atau apa, tergantung transaksinya. Apa yang diceritakan di transaksi gitu ya, secara runtun. Nah, sebelah kiri ada namanya debit, dan di sebelah kanan ada namanya kredit gitu, teman-teman. Oke, nah ini debit dan kredit bagi yang belum pernah mendengar. Jadi memang kalau di sisi kiri itu nanti namanya debit ya kalau kita menulis laporan akuntansi atau laporan keuangan, dan kredit itu menunjukkan sisi kanan gitu. Biasanya disingkat ya teman-teman, kalau debit tuh DR, kalau kredit tuh CR gitu. Nah, di sini kita menggunakan istilah debit dan kredit berulang kali karena memang di setiap kita mencatatkan proses akuntansi, memang itu selalu kita tuliskan mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit gitu ya. Oke. Ingat persamaan akuntansi teman-teman minggu lalu adalah aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Liabilitas itu adalah hutang ya. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas gitu. Nah, jadi memang setiap kejadian ekonomi atau setiap adanya transaksi yang berbasis angka, ada kenaikan atau penurunan dari jumlah aset, atau dari hutang, atau dari ekuitas, itu akan mempengaruhi dua akun. Jadi kamu harus balance nanti. Kalau kamu menuliskan sesuatu di debit, misalnya Rp5.000, di kredit pun harus segitu juga Rp5.000 gitu. Nah, teman-teman biasanya ingat gitu ya kalau di akuntansi itu harus balance gitu ya antara sisi kiri dan sisi kanan atau dari sisi debit dan kreditnya. Jadi setiap kamu mengentry atau memasukkan transaksi ke jurnal umum, itu kiri kanannya harus linear gitu ya, harus seimbang gitu. Oke, nah di sini ada namanya ini sebenarnya rumus ya teman-teman atau cara cepat. Nah, jadi di sini bisa teman-teman tulis di buku catatan masing-masing gitu ya. Ini misalnya kalau misalnya aset kan jenis-jenis akun di akuntansi itu ada banyak ya. Ada aset, hutang, ada share capital, laba ditahan, pendapatan dan beban, kemudian ada dividen. Nah, ini cara cepatnya kalau misalnya aset sebuah perusahaan itu bertambah, nah berarti kita tulisnya di debit. Nah, plus ini artinya bertambah, minus ini artinya berkurang. Jadi setiap teman-teman baca nanti soal bisa sambil lihat slide ini gitu. Oh, kalau misalnya pendapatan kita bertambah, Pak. Pendapatan kita bertambah berarti nanti tulisnya di sisi kredit gitu. Misalnya kamu baru mendapatkan hasil penjualan. Atau misalnya expenses atau beban. Biasanya kalau di akuntansi itu telah dibayarkan beban gaji atau telah dibayarkan beban listrik misalnya. Nah, jadi kalau telah dibayarkan beban listrik berarti kan kamu mengeluarkan duit ya, teman-teman ya. Kamu membayar uang bayar listrik dan tadi gaji. Berarti kalau
apa namanya, bebannya bertambah berarti ya ditulisnya di debit gitu. Cashnya berarti berkurang ya, kalau kamu membayar gaji kan berarti uang kamu berkurang gitu secara cash gitu ya, berarti tulisnya di kredit nanti gitu. Nah kayak gitu-gitu teman-teman. Nah ini mungkin contohnya ya, aset, liability. Nah kalau equity itu ada banyak, ada share capital nih ya, ada tanda ini ya. Dia mencakup yang mana saja. Ada retained earning, ada revenue, expenses, dan dividen gitu. Nah, di sini ada debit dan kredit gitu ya. Jadi memang harus dijelaskan seperti itu. Perusahaan itu memang mencatat transaksi itu dalam urutan kronologis. Jadi biasanya soal-soal itu berurutan mulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti tanggal terakhir di bulan Januari setiap bulannya gitu ya. Jadi tanggal 1 apa kejadiannya, tanggal 2 apa transaksinya, tanggal 3 apa, tanggal 5 mungkin tanggal 4 tidak mengeluarkan uang atau tidak mendapatkan uang gitu ya. Intinya urutannya adalah secara berstruktur gitu ya, atau berurut sesuai waktu kejadian gitu. Nah, jurnal juga disebut sebagai buku entry. Terus teman-teman, untuk setiap transaksi jurnal akan menunjukkan efek debit dan kredit gitu ya. Jadi ya akan banyak nanti transaksi-transaksi gitu. Perusahaan itu sebenarnya teman-teman bisa menggunakan berbagai jenis atau berbagai alternatif gitu ya, jurnal. Tapi yang paling dasar atau paling basic yang teman-teman harus bisa kerjakan itu adalah jurnal umum. Karena di sini nih ada tanggalnya. Jadi jelas, oh tanggal 1 kegiatannya apa, tanggal 2 kegiatannya apa. Terus ada judul, kemudian penjelasan akun, ada referensi dan kolom jumlah gitu. Jumlah di paling bawah nanti ya, teman-teman. Kemudian di sini nanti merupakan dasar bagi teman-teman ingin memindahkan dari jurnal umum ke buku besar gitu. Jadi semuanya tuh kayak nyambung, saling nyambung gitu teman-teman. Makanya satu-satu dulu dibikin, yaitu jurnal umum dulu. Sudah selesai sampai 1 bulan, misalnya transaksinya 1 bulan, baru kita nanti akan posting atau pindahkan data-data dari jurnal umum ke buku besar gitu. Oke, nah di sini setiap kita menggunakan istilah jurnal dalam buku teks ini dari buku yang kita pedomani sama-sama gitu ya, dari Weigen. Jadi memang itu adalah maksudnya jurnal umum ya teman-teman ya. Jadi bukan jurnal kayak publikasi ilmiah atau apa. Kalau ada kata-kata journal, teman-teman baca di buku Weigen atau Kigen itu, ya jadi memang itu adalah artinya jurnal umum gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh ya, teman-teman, ke contoh soal. Nah, di sini adalah penjurnalan ya dengan menggunakan 2 transaksi. Nah, ini teman-teman harus setiap ada soal kayak gini dibacanya pelan-pelan dan hati-hati gitu ya. Pada tanggal 1 September, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000. Nah, jadi dia istilahnya kalau apa namanya, menginvestasikan saham itu adalah aset kita bertambah, istilahnya kita menginputkan modal dulu deh, kita nanam modal dulu ya, secara tunai katanya, secara cash, jadi tidak berhutang gitu ya. Nah kalau misalnya transaksinya seperti ini berarti kas kita itu naik teman-teman sebesar 15.000. Itu nanti tulisnya kas di ini ya, di debit gitu ya, karena kan kalau debit bertambah, kas bertambah nih, saya ulang ya, kalau debit bertambah aset kan itu jadi aset kita ya, nah itu tulisnya di debit gitu. Nah ini, jadi kalau setiap ada sesuatu kamu lihatlah ke tabel ini, kalau misalnya seseorang menginvestasikan saham, oh berarti modal kita bertambah, aset kita bertambah gitu. Oh berarti ya debit, ditulis di debit karena aset bertambah gitu. Kalau misalnya nanti terjadi pengurangan, misalnya kamu ngeluarin uang untuk membayar sesuatu, ya berarti tulisnya nanti di kredit gitu. Jadi plus ini artinya bertambah, minus itu artinya berkurang ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, jadi ini menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000. Jadi memang imbalan saham biasa, dan juga Softbyte memberi peralatan komputer katanya. Memberi peralatan komputer dengan imbalan saham biasa, peralatan komputer seharga 7.000 euro secara tunai gitu ya. Nah, kalau kamu membeli peralatan berarti kan istilahnya aset bertambah sih, jadi punya komputer ya, tapi uang kas kamu pasti berkurang gitu.
Nah, seperti itu teman-teman. Ini mungkin kalau dicatatkan seperti ini ya. Jadi case 15.000, case-nya berkurang gitu ya. Case-nya bertambah karena kamu ada investasi dan share capital itu modal gitu. Jadi kalau modal bertambah itu tulisnya di kredit teman-teman nih. Nih. Nah, kalau share capital bertambah tulisnya di kredit karena namanya juga modal tadi ya. Kamu menginvestasikan sebesar 15.000 ya berarti tulisnya di kredit. Namun aset pun bertambah gitu. Awalnya mungkin kamu belum punya uang apa-apa tapi karena kamu kata di soal ini menginvestasikan sebesar 15.000 ya berarti aset kamu bertambah, modal kamu juga bertambah gitu. Jadinya ditulisnya seperti ini ya, teman-teman. Equipment itu adalah peralatan gitu ya. Katanya kan tadi kamu beli komputer nih di sini, membeli peralatan komputer seharga 7.000 tunai gitu. Nah, berarti cash kamu berkurang ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi ke tabel ini. Kalau cash itu aset, kalau dia berkurang berarti tulisnya di kredit gitu. Makanya di yang tabel ini cashnya kamu tulis 7.000-nya itu di tabel atau kolom kredit gitu. Nah, equipment berarti 7.000 juga. Karena kamu membeli komputer tadi ya. Makanya di setiap ini, setiap kamu setelah menulis debit kredit, dalam kurungnya tuliskan itu tuh transaksi apa namanya. Gitu. Purchase equipment for case. Gitu, teman-teman. Nah, itu contoh memasukkan jurnal umum gitu ya. Nah, di sini ada soal lagi. Nah, namun beberapa transaksi memerlukan lebih dari dua akun dalam sebuah penjurnalan gitu ya. Misalnya ada tiga akun. Nah, ini contoh aja. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli, Sai Company membeli truk katanya. Membeli truk pengiriman seharga $420. Perusahaan membayar tunai 240.000 sekarang dan setuju membayar sisanya 180.000 melalui rekening yang akan dibayarkan kemudian. Berarti tidak langsung dibayar lunas ya. Kamu membeli truk si Sai Company ini, harga truknya 420.000. Jadi di sini teman-teman kamu membeli truk gitu ya, perusahaan Sai Company itu sebesar 420.000 harganya, tapi kamu bayar tunai 240 dan sisanya 180. Berarti ada yang sudah dibayar cash dan ada yang masih berhutang lah kurang lebih gitu ya. Nah, jadi peristiwa ini itu menggunakan tiga akun sekaligus, teman-teman. Berarti kan aset kamu bertambah ya karena kamu beli truk. Nah, berarti nanti kalau aset bertambah tulisnya di mana tuh, teman-teman? Nanti teman-teman bisa karena masih baru gitu ya sambil belajar juga. Kalau aset bertambah berarti tulisnya di debit gitu. Nah, kita lanjutkan. Kalau misalnya di sini ya, kasnya berkurang ya tentu ya. Karena kamu ada membayar sebesar 240.000 secara tunai. Berarti kas juga berkurang. Dan terdapat hutang karena kamu akan membayar sisanya sebesar 180.000 kemudian hari gitu ya. Berarti hutang bertambah, kas berkurang, sama aset kamu bertambah karena kamu baru beli truk gitu. Nah, inilah contohnya teman-teman. Kalau equipment itu bertambah, itu tulisnya di debit. Kas kamu berkurang, kamu kan bayar tunai dulu 240, tulisnya di kredit kalau cash kamu berkurang gitu ya. Nah, account payable bertambah. Account payable itu artinya hutang ya. Karena kan kamu tadi di sini harganya 420, bayar dulu 240, sisanya masih hutang 180 gitu. Nah, makanya di sini hutang bertambah itu tulisnya di kredit. Nah, setiap kamu habis menuliskan sebuah transaksi, sudah selesai tulis debit kreditnya, angkanya sudah sesuai, sudah balance, kamu jangan lupa sebelum masuk ke tanggal transaksi selanjutnya, tulis dulu yang namanya sebenarnya itu transaksi apa gitu. Purchase truck for case with balance on account gitu. Jadi tuliskan itu tuh transaksi apa namanya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini nanti ya kalau untuk menulis general journal atau jurnal umum. Nah, di sini ada namanya buku besar, teman-teman.
Nah, buku besar di sini seluruh kelompok akun yang dikelola oleh suatu perusahaan disebut buku besar. Jadi istilahnya mudahnya nanti teman-teman buku besar itu kamu mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan nama akun. Misalnya transaksi yang cash, nah dituliskan di satu tabel cash semua. Yang hutang sama hutang saja. Jadi tidak digabung-gabung. Karena kan kalau kayak gini masih bergabung-gabung ya, ada equipment, ada cash, ada account payable. Nah, kalau di buku besar kamu akan klasifikasikan satu-satu gitu. Mana sih yang masuk ke apa namanya cash, mana yang masuk ke account payable dan segala macamnya. Jadi satu-satu bikin tabelnya gitu teman-teman. Nah ini contoh saja gitu ya. Ini explanation gitu ya. Ini tuh contohnya tanggal 1 sampai tanggal 30 2017 gitu ya. Nah, ini akun-akun yang termasuk di dalam transaksi cash saja. Jadi setelah kamu bikin jurnal umum selama 1 bulan per tanggal, nanti kamu tinggal cek mana aja nih yang melibatkan akun-akun cash gitu. Nah, kamu satukan menjadi satu tabel seperti ini gitu. Cara menghitungnya, misalnya di sini, kamu pastikan mulai dari tanggal 1 dulu ya. Tanggal 1 nih kan, debit 25.000. Nah, berarti langsung isi balance ke paling kanannya 25.000. Nah, terus kamu cek lagi, oh ternyata tanggal 2 ada melibatkan cash juga, Pak. Nah, dan dia itu dikredit nih 8.000. Nah, berarti balance-nya kenapa hasilnya 17.000 itu tinggal kamu kurangkan antara 25.000 kurang 8.000. Debit kredit itu kamu selisihkan lah 25 kurang 8 hasilnya 17. Nah, terus tanggal 3 ada juga Pak yang melibatkan cash di debit. Nah, berarti si 17.000 ini karena ini di debit kamu tambahkan. Intinya kalau di debit kamu tambahkan, di kredit kamu kurangin. 17.000 tambah 4.200 hasilnya 21.200. Nah, tanggal 9 ada juga Pak transaksi yang menggunakan akun cash, dia di debit. Berarti kalau di debit ditambah ya, hasil dari balance yang ini 21.200 ditambah dengan 7,5. Hasilnya segini. Sampai nanti paling bawah, teman-teman. Itu ya, jadi membuat buku besar itu tuh balance-nya itu datangnya dari situ. Setiap tanggal 1 berarti kamu langsung pindahkan saja di paling kanan gitu ya. 25.000 langsung pindahin ke kanan nih. Nih, setara ya dia seimbang. Kalau ada di debit berarti kamu tambah. Kalau ada di kredit kayak gini contohnya kredit ya. 25.000 dikurang 8.000 hasilnya 17.000 gitu. Jadi nanti akun cash punya satu tabel, akun dari hutang satu tabel. Misalnya ada beban-beban satu tabel juga. Gitu teman-teman. Nah, ini ada catatan kecil juga nomor-nomor akun gitu ya. Kodenya lah bisa dibilang ya. Misalnya cash itu 101, supplies itu 126, equipment itu nomornya 157. Nah, ini bisa teman-teman catat lah ya di buku nomor-nomor akun ini sama yang di awal tadi ya, yang aturan kalau misalnya aset bertambah berarti tulisnya di debit, kalau aset berkurang di kredit gitu. Hutang bertambah tulisnya di kredit. Hutang berkurang misalnya kamu habis membayar hutang berarti kan hutang kamu berkurang tuh. Nah, tulisnya nanti di debit gitu. Kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, ini mungkin tolong dicatat ya slide debit dan kredit aturan-aturan ini sama yang nomor-nomor akun teman-teman. Jadi eh, kamu punya catatan lah setiap mau menuliskan. Jadi kamu sambil menghafal juga nomor-nomor akunnya gitu. Nah, di sini ada contoh soal gitu ya di sini ya. Nah, di sini kita baca dari yang paling atas. Pada tanggal 1 Oktober, Yachizi menginvestasikan 10.000 secara cash, teman-teman. Ini tuh adalah in advertising company, jadi perusahaan yang bergerak di bidang iklan. Ingat sebelum UTS kita adalah perusahaan-perusahaan berbasis jasa gitu ya, perusahaan jasa, namanya juga akuntansi perusahaan jasa. Jadi memang kasus-kasusnya akan banyak nanti di bidang-bidang jasa seperti ini teman-teman. Nah ini contohnya, Yachizi invest 10.000 secara cash in an advertising company gitu ya. Yang kita tahu adalah Yachizi Advertising.
Nah, ini kalau di persamaan dasar akuntansi ya seperti ini ya. Kamu cashnya bertambah karena kan kamu menginvestasikan uang, nanam modal 10.000. Ya berarti ini kamu bertambah cash kamu dan equity. Equity ingat ya, kalau berbau-bau modal, nah ini tips and trick juga. Biasanya di setiap tanggal 1 itu soalnya adalah kamu menginvestasikan modal dulu sebesar berapa gitu ya. Nah, biasanya kalau modal-modal di sini nih teman-teman, modal itu masuknya ke equity dan share capital ya nih. Nah, kalau modal kamu bertambah, nanti tulisnya di kredit. Nah, di kasus ini kan sedang bertambah ya modal ya, si 10.000 tadi. Si Yachizi menginvestasikan modal sebesar 10.000. Berarti kasnya bertambah, modalnya juga bertambah gitu. Kas bertambah berarti di debit, nanti si modalnya itu bertambah di kredit gitu. Gitu ya teman-teman. Semoga nanti sambil berjalan teman-teman bisa semakin paham gitu ya. Nah makanya di sini ditulis journal entry, cashnya bertambah 10.000, share capital ordinary modalnya bertambah ditulis di kredit 10.000 juga. Sesuai aturan yang tadi gitu. Nah itu ya bentuknya. Kemudian di sini soal selanjutnya. Pada tanggal 1 Oktober, ya Yajizi Advertising membeli office equipment atau peralatan-peralatan kantor gitu ya. Harganya 5.000 teman-teman. Apa namanya? Sebesar 5.000. Tapi nanti pada akhir periode atau akhir 3 bulan ada yang menyesuaikan bunga lah gitu ya, 12% dan segala macam gitu. Nah, jadi equipment kamu beli peralatan kantor bertambah tulisnya nanti di debit. Terus ada notes payable, ada hutang yang memang ada bunga-bunganya gitu ya. Dia menjanjikan selama 3 bulan gitu. Jadi dia hutang selama 3 bulan dan per bulannya ada bunga 12% lah bisa dibilang gitu ya. Nah, makanya tuliskan di sini beli equipmentnya berapa? 5.000. Dan pasti kalau biar dia balance ya di kreditnya harus 5.000 juga nominalnya. Tinggal nama akunnya saja yang menyesuaikan. Kamu beli equipment untuk peralatan kantor dan sedang berhutang selama 3 bulan gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Berarti ini equipment bertambah, berarti aset kamu bertambah, tulisnya di debit. Hutang bertambah, notes payable, tulisnya di kredit. Sesuaikan ya sama tabel yang sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, pada tanggal 2 Oktober ya Cizi Advertising menerima 1.200 cash. Kalau dia menerima 1.000 apa namanya 200 case ya itu berarti dari advertising service ya dari jasa iklannya. Nah, jadi di sini kalau cash apa namanya bertambah itu tulisnya di 1.200, unearned service revenue juga 1.200. Nah, jadi ini itu teman-teman seperti ya Cizi Advertising itu menerima 1.200 secara cash ini dari klien yang namanya Airnox ya ini ya. Jadi tanggal 2 Oktober ya Cizi menerima 1.200 case dari Airnox. Airnox ini seorang klien untuk apa namanya uang muka atas jasa iklan yang baru yang akan dikomplitkan atau diselesaikan di 31 Desember. Nah, jadi kan sebenarnya ini belum ada jasa yang diserahkan ya. Jadi belum ada pendapatan. Jadi ini istilahnya perusahaan itu kayak berutang dulu lah kepada klien gitu ya. Kayak dikasih dulu 1.200 untuk advertising service. Jadi makanya namanya itu unearned service gitu teman-teman. Kayak istilahnya pendapatan diterima di muka gitu ya teman-teman. Karena akan dilunasi pada akhir 31 Desember. Kurang lebih kayak gitu ya arti dari soal ini. Kamu seorang perusahaan ya Cizi menerima 1.200 dari partner kamu atau klien kamu. Nah itu tuh bukan semata-mata dia ngasih duit gitu ya. Kayak dia ngasih uang dulu lah agar kamu bisa menjalankan yang namanya advertising service. Tapi ingat kamu harus melunasinya di 31 Desember. Nah tapi itulah namanya kalau di akuntansi adalah pendapatan apa namanya diterima di muka teman-teman atau revenue diterima di muka. Tapi ingat kamu harus membayarnya nanti di 31 Desember. Makanya di sini case-nya 1.200, unearned service revenue 1.200.
Nah, tulis receive case from Airnox for future service. Jadi setiap kamu menuliskan yang namanya transaksinya, tuliskan juga apa namanya debit kredit gitu ya, tuliskan juga nama transaksi. Kurang lebih gitu ya, ada tanggal nih teman-teman, tanggal, terus debit kredit, terus nama kegiatannya di dalam kurung. 101 sama 209 ini kode-kode tadi ya yang dapatnya dari sini. Teman-teman ya, 101 209 gitu. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini ya. Terus di kanan ini debit, berarti kalau dia di kiri, kalau di kanan itu kredit gitu. Nah, ini ada transaksi lagi, teman-teman. Contoh saja ya. Pada tanggal 3 Oktober, YCZ Advertising membayar sewa kantor, pays office rent, untuk bulan Oktober secara cash sebesar 900 gitu ya. Nah, kalau kamu istilahnya ada membayar-bayar sewa, berarti kan istilahnya uang kamu berkurang ya, untuk membayar si sewa itu gitu. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman, beban sewanya juga akan naik. Terus rent apa debit rent expense-nya juga akan berkurang karena kamu mengurangi beban yang harus dibayar gitu ya. Nah, makanya di sini penulisannya rent expense itu tulisnya di apa namanya? Di debit, cash kamu berkurang pasti ya karena kan kamu membayar atau mengeluarkan uang sebesar 900. Kalau cash kamu berkurang atau duit kamu berkurang, tulisnya di kredit. Berarti beban sewanya di debit gitu, 900. Ingat ini kalau yang paling kiri ini tanggal transaksinya terjadi kapan. Ini nama-nama akun, debit, kredit, dan ingat selalu ditutup dengan tanda kurung. Itu tuh sebenarnya ke transaksi apa sih? Makanya paid October rent, membayar biaya sewa di bulan Oktober. 729 itu kode untuk kalau membayar beban cash itu 101 teman-teman. Nah, ingat ya, dia istilahnya tanggal 3 Oktober ya Cizi membayar beban sewa kantor gitu sebesar 900 secara cash. Makanya di sini rent expense sebenarnya ya beban sewa gitu ya. Beban sewanya naik 900 gitu dan kas atau aset kita kasnya lah ya berkurang menjadi 900 gitu. Nah, di sini ada apa namanya? Soal lagi tanggal 4 Oktober ya Cheesy Advertising membayar 600 for a one year insurance policy that will expire next year on September 13. Jadi tanggal 4 Oktober ya Cheesy Advertising ini membayar yang namanya asuransi ya teman-teman ya. Tapi ini karena memang ada kata-kata for a one year insurance, jadi ini adalah kayak semacam aset yang dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka gitu ya. Nah, ingat kalau kamu membayar $600 kan istilahnya kamu mengeluarkan duit sebesar 600. Nah, kamu langsung baca lagi tabel yang sebelumnya. Kalau cash kita berkurang berarti itu tulisnya di kredit. Nah, makanya seperti ini cash berkurang 600 karena kamu bayar itu ya tadi asuransi itu. Nah, kalau misalnya ada kata-kata for a one year insurance, itu adalah asuransi dibayar di muka ya. Makanya tulisnya di sini di debit. Jadi beda dengan beban asuransi, teman-teman. Kalau beban asuransi itu kamu bayarnya tiap bulan. Nah, kalau asuransi yang dibayar di muka atau kamu langsung bayar lunas buat 1 tahun, yaitu apa namanya termasuknya ke aset ya, teman-teman ya. Jadi bukan beban gitu. Mungkin kamu berpikir, Pak, itu kan kita ngeluarin duit untuk bayar asuransi. Ya, tapi kalau di akuntansi, teman-teman, kalau kamu membayar asuransi itu secara full di awal gitu ya, dibayar di muka, nah itu masuknya ke aset kamu atau cash. Makanya di sini aset bertambah ya istilahnya ya, karena kamu membeli sebuah asuransi, ya berarti aset kamu bertambah, asuransi bertambah ke perusahaan kamu. Tapi cash kamu berkurang karena kamu membayar sejumlah uang 600 gitu. Kayak gitu ya, maka tulisnya prepaid insurance, asuransi dibayar di muka 600 dan cash berkurang, tulisnya di kredit 600 gitu. Oke, di sini ada soal lagi, teman-teman. Tanggal 5 Oktober ya CJ Advertising membeli an estimate 3 month supply katanya.
Jadi ya membeli perlengkapan kantor lah kurang lebih ya untuk 3 bulan ke depan. Tapi dia on account. Nah, teman-teman kalau ketemu bahasa-bahasa on account seperti ini, artinya adalah kamu tuh sedang berhutang gitu ya. Jadi on October 5, jadi tanggal 5 Oktober ya Cizi ini membeli perlengkapan kantor lah bisa dibilang ya. Tapi berhutang dengan cara berhutang dia tidak bayar cash ke Aero Supply sebesar 2.500. Ingat kalau misalnya hutang kamu bertambah kan ini berarti kamu ngutang ya. Bertambah ya hutang kamu. Nah, kalau hutang kamu bertambah itu tulisnya lihat nih di sini. Kalau liabilities kamu bertambah, berarti tulisnya di kredit nanti. Beda istilah misalnya, kamu ya Cizi Advertising melunasi hutangnya, berarti kan hutang berkurang. Nah, nanti tulisnya itu di debit ini teman-teman. Gitu ya, nah di sini. Oke, eh, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tadi ya, ke soal yang sedang kita bahas. Nah, ini ya, kamu sedang membeli sebuah perlengkapan kantor 3 bulan dan secara berhutang. Nah, karena tadi hutang bertambah, tulisnya di kredit. Nah, tuliskan berarti akun supplies atau perlengkapan kantornya di debit. Karena kalau supplies bertambah, itu tulisnya di debit ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini ada soal lain di sini ya. Yachizi Advertising merekrut 4 karyawan dan mulai kerja tanggal 15 Oktober katanya. Nah, gaji yang akan diterima katanya nih, each employee, gaji yang akan diterima adalah itu per minggu, teman-teman sistemnya kalau di sini, yaitu 500 per minggunya untuk 5 hari kerja dan akan dibayarkan setiap 2 minggu. Nah, pembayaran pertama akan dimulai tanggal 26 Oktober katanya. Nah, jadi sebenarnya pada tanggal 9 Oktober kayak belum ada transaksi pengeluaran duit atau pemasukan duit ya dari sisi gaji. Pada tanggal 9 mungkin baru diselesaikan rapat lah, baru jadi tahu oh mulai bulan depan tanggal 26 bukan bulan bulan depan tanggal 26 ini kita harus membayar gaji karyawan ya. Jadi kan di tanggal 9 sebenarnya belum ada transaksi yang keluar gitu. Jadi nanti di tanggal 26 teman-teman. Jadi belum ditulis sebenarnya. Ini nih sebuah transaksi yang harus ditulis di tanggal 9. Karena dia hanya memberitahu kalau kita itu sistemnya adalah weekly atau mingguan setiap 5 hari dan dibayarnya 500. Dibayarnya 2 minggu sekali katanya. Dan first payment itu tanggal 26 nanti. Ya mungkin di tanggal 9 ini hanya baru selesai rapat menentukan keputusan ini gitu. Jadi tidak ada transaksi ya, tidak ada pengaruh. Jadi kita tidak menulis entry jurnal di tanggal 9. Gitu. Nah, ini kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 20 Oktober, Yatizi Advertising BOD declares and pays 500 cash dividend to shareholder. Nah, teman-teman dilihat tadi di sini ada ya, dividen itu masuknya ke nah di sini. Dividen itu masuknya ke equity ya. Gitu teman-teman. Kalau membayar dividen, nah di sini kita balik ke soal. Nah, di sini membayar istilahnya ini ya kas kepada pemegang saham gitu. Ya otomatis dividennya itu akan naik karena pembayaran dividen itu teman-teman mengurangi ekuitas ya atau laba ditahan. Jadi kas sebenarnya berkurang karena kan kamu mengeluarkan duit nih untuk membayar dividen atau keuntungan ya. Dividen itu bentuk keuntungan teman-teman yang dibagikan ke pemegang saham gitu ya. Jadi dividen itu adalah ya bentuk keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Otomatis kalau kamu membayarkan dividen berarti kas kamu berkurang ya. Makanya di sini cash itu ditulisnya di apa namanya kredit ya dan dividen bertambah berarti tulisnya di debit gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya penurunan aset setiap ada penurunan aset kamu ngeluarin uang itu harus ditulisnya di kredit gitu ya. Tapi si dividen ini kan bertambah gitu.
bertambah, jadi memang ya ditulisnya di apa namanya, di debit gitu ya, sesuai ini tadi tabel ya. Teman-teman kalau dia bertambah tulisnya di debit gitu, karena kan pembagiannya jadi bertambah gitu ya, maksudnya kamu mengeluarkan uang untuk membayar tagihan atau membayar dividen, jadi dividennya bertambah. Beda cerita kalau misalnya terdapat pengurangan dividen gitu, nah berarti ya itu di kredit gitu, kayak gitu. Ingat, dividen adalah bentuk pembagian keuntungan kepada para pemegang saham gitu. Nah, di sini ada soal berikutnya, teman-teman. Tanggal 26 Oktober ya Cizi Advertising. Nah, ini yang tadi ya. Tadi kan di tanggal 9 itu hanya baru mungkin mereka itu baru selesai rapat gitu. Tanggal 9 Oktober mereka meng-hire employee dan memang langsung diputuskan. Mereka sistem gajinya adalah mingguan, sebesar 500 minggu, satu minggunya 500 dalam 5 hari kerja dan dibayarkan setiap 2 minggu. Dan first payment tanggal 26. Nah, di sini kita sudah tiba ke tanggal 26 itu, teman-teman. Jadi, Yachizi Advertising itu membayarlah salaries sebesar 4.000 and pays them in cash gitu ya. Makanya dia bilang dalam kurung, coba lihat yang di tanggal 9. Nah, yang tadi tuh, yang barusan. Nah, jadi 4.000 secara cash berarti kan itu kita mengeluarkan duit lagi ya, aset kita berkurang atau turun. Makanya tulisnya cash di kredit sebesar 4.000 dan beban gaji salaries and wage expenses itu di 4.000 itu ditulisnya di debit gitu. Ingat, di sini transaksinya bukan tanggal 9 ya. Karena tanggal 9 dia baru meng-hire dan baru memutuskan. Nah, kapan transaksi ini terjadi? Setiap tanggal 26 ini dibayarkan gitu. Makanya ditulisnya tanggal 26 ya, teman-teman, bukan tanggal 9. Nah, di sini ada salaries and wage expenses case sebesar 4.000 dan di sini membayar salary gitu, membayar gaji, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Tanggal 31 Oktober, ya Cizi Advertising menerima 10.000 in case ya, from Copa Company, dari Copa Company untuk iklan atau biaya iklan atau jasa iklan yang akan dilakukan di bulan Oktober gitu. Nah, jadi ini istilahnya, teman-teman, kalau kamu ada receive a key in cash from Copa Company for advertising service, ini istilahnya adalah pendapatan atau jasa yang sudah dilakukan di bulan Oktober. Jadi istilahnya ini kas kamu bertambah ya, karena kan kamu dapat duit nih sebesar 10.000. Ingat lagi ke aturan tadi, kalau kas kamu bertambah nih di yang tabel ini. Kalau kas kamu bertambah, aset kamu bertambah, tulisnya di debit. Beda ya sama yang sebelum-sebelumnya. Duit kamu istilahnya secara setiap bulan itu tuh berkurang-berkurang tadi. Bayar beban gaji lah, bayar beban sewa atau bayar buat beli equipment tadi kan kamu ngeluarin duit terus. Nah, kalau masih berkurang itu tulisnya di kredit. Kalau bertambah duit kamu tulisnya di debit. Nah, di soal ini ceritanya kamu menerima duit dari orang sebesar 10.000 cash katanya. Berarti kan kas kamu bertambah. Makanya ditulisnya di debit gitu. Nah, ini ada namanya service revenue karena ini merupakan pendapatan dari iklan kamu. Advertising service ya, kamu nerima duit 10.000 cash dari Copa Company for advertising service. Namanya juga kan kamu ya Cizi Advertising ya, kamu itu perusahaan yang membantu perusahaan-perusahaan lain untuk membuat iklan. Nah, istilahnya si Copa Company itu tuh konsumen kamu lah. Dia membayar jasa kamu untuk membuatkan iklan gitu. Jadi ya Cizi itu perusahaan yang bergerak di bidang iklan, Copa Company itu adalah konsumen kamu. Maka kan dia konsumen beli ya, beli jasa kamu untuk dibikinkan iklan lah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gitu, teman-teman. Makanya di sini cash 10.000 dan service revenue 10.000 gitu. Nah, di sini General Journal, kalau kita kan tadi kita baru menganalisis transaksi setiap tanggalnya ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kamu bikinkan ke dalam bentuk jurnal umum kayak gini. Ingat, jurnal umum itu ada judul, teman-teman, ada judul, terus tanggalnya kapan saja, nama-nama akunnya, nomor kode-kodenya tadi sudah ada ya.
dan debit kredit gitu. Nah, kamu istilahnya dari yang transaksi yang ada banyak ini yang sudah kita bahas barusan, kamu pindahkan dia ke dalam satu tabel utuh gini dan beri judulnya namanya jurnal umum gitu. Tuliskan mulai dari transaksi tanggal 1 sampai yang barusan kamu menerima cash revenue gitu. Sebesar 10.000 tadi, teman-teman. Itu ya, general journal itu istilahnya seperti itu. Yang slide-slide sebelumnya adalah kita menganalisis dulu transaksi yang tadi ya. Kira-kira ini nama akunnya apa, Pak? Terus dia masuk debit atau kredit gitu. Nah, setelah kamu gampang menuliskan, mudah memahami, nah langsunglah tuliskan dia di dalam satu tabel ini. Ingat yang harus ada itu tanggal di paling kiri, nama-nama akun dan explanationnya. Debit, kredit harus diakhiri dulu dengan di dalam kurung. Itu tuh nama transaksinya apa, kegiatannya apa. Baru lanjut ke tanggal berikutnya atau transaksi berikutnya. Jangan kamu udah lanjut ke cash share langsung lanjut equipment notes payable. Itu nggak boleh. Jadi harus dituliskan dulu di dalam kurung. Setiap mau lanjut ke transaksi berikutnya tuliskan dulu. Itu sebenarnya transaksi apa namanya. Jadi jangan hanya nama-nama akun cash share capital, equipment notes payable, cash and service revenue. Tidak hanya menuliskan nama-nama itu saja teman-teman, tapi nama transaksi atau kegiatannya juga ditulis di dalam kurung gitu. Date, nama-nama akun dan penjelasan, terus referensi nomornya berapa. Nomor-nomor ingat lagi ya, makanya ini tolong dicatat nih, tabel-tabel ini. Angka-angkanya, kode-kodenya berapa. Sama yang aturan ini teman-teman sambil kita belajar juga teman-teman ya. Mungkin ada yang baru banget ketemu akuntansi, jadi tahu oh kalau aset bertambah tulisnya di debit, aset berkurang tulisnya di kredit, hutang bertambah tulisnya di kredit nih yang ini nih. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi slide ini tolong dicatat di buku catatan sama yang angka-angka ini, kode-kode ini. Cash itu 101, account receivable 112, kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Nah, setelah kamu membuat yang namanya general journal, kamu posting ke buku besar. Tadi kan sudah diajarkan di atas ya, yang contoh tadi. Nah, ini misalnya, yang ada akun-akun cash, berarti kan tanggal 1 ada cash nih. Tanggal 2 ada. Tanggal 3 dia dikredit. Tanggal 4 dia dikredit lagi. Tanggal 5 nggak ada. Tanggal 20 ada dia dikredit ya. Tanggal 26 ada. Tanggal 31 pun ada di debit. Nah, kamu pindahkan dia menjadi satu akun yang sama. Satu tabel yang sama gitu ya. Cash namanya. Tuliskan dari mulai tanggal tadi ya 1, 2, 3, 4, 20, 26, 31. Refnya J1 semua. Nah, debit kreditnya kamu sesuaikan. Misalnya tanggal 1 tadi dari jurnal umum tanggal 1 dia 10.000 cash. Berarti tuliskan di sini tanggal 1 10.000 cash nih, 10.000. Langsung pindahkan ke balance-nya 10.000 juga gitu. Nah, tanggal 2 ada cash juga, Pak. Tanggal 2 cash juga dia di debit gitu ya. Berarti debit pindahkan 1.200. Nah, ini 1.200 di debit. Karena dia sama-sama di debit, kamu tambahkan 10.000 ditambah 1.200. Hasilnya 11.200. Nah, sisanya dia di kredit semua, Pak. Oh, berarti tinggal kurang-kurang aja. 11.200 kurang 900 hasilnya 10.300. 10.300 kurang 600 hasilnya 97. 9.700 kurang 500 hasilnya 9.200, Pak. Sampai tanggal 26 juga masih ada yang dikredit. Berarti 9.200 kurang 4.000 hasilnya 5.200. Di akhir, Pak, ada pendapatan yang diterima tadi. Dari Coca Company 10.000 di debit. Oh, berarti 5.200 ditambah 10.000. Jadinya 15.200. Nah, itu teman-teman kerjakan sesuai nama akun ya. Ada supplies, ada prepaid insurance, ada equipment, notes payable. Sesuailah dengan nama-nama di sini. Jadi kamu urutkan saja. Cash sama cash satu tabel, share capital sama share capital, equipment sama equipment. Jadi nggak digabung-gabung lagi teman-teman. Yang digabung-gabung itu adalah di bagian jurnal umum. Karena kan kita menuliskan dulu per tanggal transaksinya itu apa. Nah, di buku besar kamu coba bikin dia per akun gitu. Ingat ya, kalau debit kredit ini kamu nggak bingung dapat balance-nya dari mana.
Kalau di debit dia ditambah, kalau di kredit kamu tinggal kurangkan hasil dari balance-nya. Setiap kamu mau lanjut gitu. Kayak gitu teman-teman, saya rasa cukup ya. Jadi nanti teman-teman mengerjakan soal yang ada di slide, ditulis tangan dan waktunya adalah 1 minggu seperti biasa. Namun untuk kuis nanti akan saya umumkan lagi di ini ya, LMS, kapan waktu dan batas waktunya. Jadi semoga dari video ini teman-teman memahami tentang konsep dari jurnal umum dan buku besar. Sebelum kita nanti lanjutkan ke neraca saldo ya teman-teman ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.